Selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, Sobat Investor. Kembali lagi ya bersama kami Henan Putra Sekuritas di bulan spesial ini, campaign event spesial kita, webinar bekas series. Hari ini kita kembali lagi dengan event rutinan kita, Ask the Analyst. Nah, hari ini saya Steven yang akan membantu event ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita lanjut untuk Asda analisnya, kita berbincang dengan Asda analisnya, dengan analisnya. Kita perkenalan dulu ya dengan beberapa analisnya ya. Boleh kita say hello kepada kita semua, Pak Steven Gunawan. Selamat siang semuanya, peserta webinar pada siang hari ini. Saya dengan Steven Gunawan, analis fundamental di Henan Putra Sekuritas. Mungkin Ya, demikian. thank you, Pak Steven. Boleh selanjutnya dari Mbak Mayang Anggita, bisa say hello buat kita semua. Halo, Mbak Mayang. Oh, mungkin lagi kendala teknis sekali. Boleh semuanya. Oh, sudah bisa. Mulai kendala teknis sepertinya. Kalau gitu kita coba ke Pak Aroy Suparto. Boleh say hello buat kita semua, Pak Aroy? Halo semuanya, selamat siang. Ya. Nah, Mbak Mayang gimana? Udah bisa belum? Say hello untuk kita semua. Halo Bapak Ibu semuanya. Ya. Thank you Mbak Mayang. Oke, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan bahas tentang beberapa saham-saham syariah karena kita lagi di bulan syariah. Bentar lagi sudah mau Lebaran ya. Kita langsung saja, kita mulai aja asdanis kita hari ini. Pertama akan dibuka oleh Pak Aroy Suparto. Silakan Pak Aroy. Ya, sudah terlihat ya share screen-nya? Aman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua yang menjalankannya. Semoga terus diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir dari bulan Ramadan ini. Di bulan yang penuh berkah ini kita membahas saham-saham syariah. Sebenarnya apa sih itu saham syariah? Saham syariah itu adalah saham yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Nah, saham-saham syariah ini sendiri dibagi ke dalam 4 indeks, yaitu ada indeks saham syariah Indonesia, kemudian ada juga Jakarta Islamic Index, ada juga Jakarta Islamic Index 70, dan yang terakhir untuk emiten-emiten di BUMN ada IDX MAS BUMN 17. Nah, kalau kita bagi lagi nih kriteria saham syariah itu apa aja, dibagi menjadi 2, yaitu melalui kegiatan usahanya itu sendiri dan juga rasio keuangan. Nah, dari kegiatan usahanya ini, emiten-emiten tersebut tidak boleh melakukan perjudian dan permainan yang tergolong judi. Kemudian emiten juga tidak boleh melakukan perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain perdagangan yang tidak disertai dan penyerahan barang atau jasa, dan atau penawaran permintaan palsu. Kemudian emiten juga tidak boleh melakukan jasa keuangan ribawi, antara lain bank berbasis bunga, dan atau perusahaan pembiayaan berbasis bunga. Emiten juga tidak boleh melakukan jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian dan atau judi, antara lain asuransi konvensional. Kemudian juga emiten tidak boleh memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan barang atau jasa yang bersifat haram dan atau merusak moral. Dan emiten juga tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Nah, kalau dilihat dari sisi keuangannya, emiten-emiten tersebut harus total uang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset itu tidak boleh lebih dari 45%. Nah, kalau tentang pendapatan bunganya, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha,
dan pendapatan lain-lainnya itu tidak boleh dari 10% gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari indeks saham syariah Indonesia, apa sih indeks saham syariah Indonesia? Ini adalah sebuah indikator dari kinerja harga seluruh saham syariah Indonesia di papan utama dan papan pengembangan. Nah, bagaimana cara BI dan OJK itu melakukan seleksi dan perhitungan gitu? Perhitungan dilakukan melalui rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar atau market cap dengan menggunakan Desember tahun 2007 sebagai tahun dasar perhitungan indeks saham syariah Indonesia itu tersebut. Nah, dalam indeks ini yang mendominasi adalah sektor infrastruktur, kemudian ada basic dan juga non cyclical. Kemudian ada juga Jakarta Islamic Index. Nah, di sini adalah 30 perusahaan saham syariah paling liquid yang tercatat di BI dan diseleksi setiap 2 kali dalam setahun. Apa saja saham-saham yang bisa masuk ke dalam JII ini? Ya, yang pertama adalah saham syariah yang masuk dalam konstituen isi telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Kemudian dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun. Dari 60 saham tersebut, dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Untuk indeks ini didominasi oleh sektor basic, infrastructure, dan juga non-cyclicals. Nah, kemudian juga ada JII 70. Ya, ini adalah 70 saham syariah paling liquid yang tercatat di BI dan diseleksi juga setiap 2 kali dalam setahun. Dalam melakukan seleksi ini, saham-saham JII 70 adalah saham syariah yang masuk dalam konstituen isi dan telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Dipilihlah 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Dari 150 saham tersebut, maka dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Nah, untuk JII 70 ini sendiri didominasi oleh sektor basics, non-cyclical, dan juga infrastructure. Nah, kemudian untuk saham-saham syariah emiten dari BUMN, ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah BUMN dan afiliasinya yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar besar dan didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Apa saja bagaimana cara BI dan OJK melakukan seleksi saham syariah konstituen IDX MAS BUMN 17 ini? Yang pertama adalah saham syariah yang masuk konstituen isi, kemudian saham BUMN atau afiliasinya. Nah, dari saham BUMN atau afiliasinya yang isi, yang masuk ke dalam konstituen isi, maka dipilihlah 17 saham konstituen berdasarkan likuiditas dan fundamentalnya. Untuk indeks ini didominasi oleh sektor basic, infrastruktur, dan energi. Nah, kemudian ada saya akan membawakan 2 contoh emiten yang termasuk ke dalam indeks saham syariah Indonesia. Yang pertama adalah Sumber Tani Agung, yang mana kita ketahui dia baru IPO di tanggal 10 Maret kemarin. Nah, Sumber Tani Agung ini sudah kita lakukan coverage review-nya dan kita menaruh rating buy di target price 1.100. Apa sih sebenarnya Sumber Tani Agung ini? Sumber Tani Agung adalah perseroan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang menarik dari perusahaan ini adalah rata-rata umur pohon di angka 12 tahun, yang mana peers-nya atau perusahaan perkebunan kelapa sawit yang lain yang ada di Indonesia itu rata-rata memiliki umur 15 tahun. Untuk perlu diketahui, umur pohon di atas 20 tahun itu sudah mulai menurun tingkat produksinya, dan yang paling prima adalah di umur 10 sampai 19-20 tahun itu ya. Dan di umur 25 tahun biasanya sudah tidak bisa memproduksi lagi. Untuk STL sendiri memiliki 64% dari total lahan yang tertanam adalah lahan prima, jadi di antara rentang umur 10 sampai 20 tahun tersebut. Yang menariknya lagi adalah STA memiliki TBS yield atau FFB yield itu di angka 22,8 ton per hektar, di mana
peers memiliki di angka 15 ton per hektar. Jadi sudah jauh lebih baik daripada rata-rata perkebunan kelapa sawit yang lain. Dan di tahun ini mereka memproyeksikan dapat memiliki FFB yield itu di angka 25 ton per hektar. Secara penjualan pasar, mereka ada di pasar domestik dan pasar ekspor. Namun, semenjak akhir tahun 2021, perusahaan memilih untuk fokus menjual CPO-nya di pasar domestik karena margin penjualan ke pasar ekspor yang saat ini tidak lebih baik jika dibandingkan mereka menjualnya CPO di pasar domestik. Sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit, mereka memiliki keharusan untuk menjaga sustainabilitas usaha. Ya, maka itu mereka mengoptimalisasikan ampas sawit, di mana limbah cair digunakan untuk pemupukan organik, dan pome difermentasikan untuk mendapatkan biogas sebagai pembangkit listrik pabrik ACB. Perusahaan juga telah menggunakan digitalisasi dan teknologi, di mana mereka mempunyai sebuah aplikasi untuk melakukan tracking TBS, hasil panen ke area penimbunan, penimbangan, hingga pemrosesan menjadi minyak. Jadi perusahaan itu dapat mengetahui sebuah TBS itu diambil dari pohon yang mana, terus dibawa ke penimbunan yang di mana, beratnya berapa, hingga ketika sudah menjadi minyak atau CPO itu berapa hasilnya. Nah, untuk apa aja sih dana IPO yang kemarin mereka dapatkan? Utamanya adalah untuk membangun sektor hilir, olein dan stearin mereka, di mana 54% untuk pembangunan fasilitas refinery di Lubuk Gaung. Kemudian 23% lagi untuk pembangunan fasilitas dermaga di Lubuk Gaung. Ini adalah untuk mobilitas transportasi mereka ya. Kemudian 23% lagi adalah untuk fasilitas penyimpanan tangki di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Setelah mereka menyelesaikan 3 proyek ini, mereka akan membangun sebuah pabrik biodiesel dan mengakuisisi 10.000 lahan sawit yang baru. Nah, seperti kita ketahui di hari Jumat kemarin, Presiden Joko Widodo telah akan melarang ekspor produk sawit, minyak goreng dan bahan minyak goreng yang efektif berlaku per hari ini. Dan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sempat tersebar kabar bahwa CPO adalah produk yang tetap diperbolehkan, namun semalam atau kemarin sudah diberikan penjelasan oleh pemerintah bahwa larangan ekspor juga mencakup produk sawit lainnya seperti CPO, RBD palm oil, pomade, dan used cooking oil. Nah, di mana STA memiliki efisiensi biaya cukup tinggi, sehingga manajemen yakin dapat mengatasi harga TBS domestik yang turun secara signifikan. Ini bisa dibuktikan dari net profit per total net profit to total planted areanya, mereka adalah yang terbaik dibandingkan dengan emiten-emiten sawit yang lainnya. Namun demikian, pembeli terbesar STA adalah Wilmar dan Musimas, di mana baru saja diduga melakukan ekspor melebihi izin yang diberikan. Nah, dengan kasus ini, maka STA itu diharuskan untuk meningkatkan penjualan ke calon pembeli lain untuk mengantisipasi penurunan permintaan dari kedua perusahaan tersebut. Nah, ini adalah gambaran CPO price dalam beberapa tahun terakhir. Dimana kalau kita lihat di sini sempat terjadi penurunan pertama di bulan Mei tahun 2020 karena COVID. Kemudian di bulan Februari 2022, India melakukan pengurangan pajak ya, dari yang sebelumnya CPO import diberikan pajak 7,5% menjadi hanya 5%, dan itu meningkatkan permintaan CPO itu meningkat karena India adalah importir CPO terbesar di dunia. Setelah itu adalah China. Oke, emiten yang kedua adalah United Tractors. Ya, untuk United Tractors sendiri memiliki kinerja yang sangat baik pada tahun 2021, di mana United Tractors mampu bangkit dari masa pandemi dengan nilai pendapatan tahunan yang berhasil tumbuh 31,7% year on year dan menjaga gross profit mereka pada tingkat 24,7%.
Dengan demikian, United Tractors mampu menjaga laba operasional mereka tumbuh di angka 79,4% year on year, dengan net profit meningkat 71,2% year on year. Kalau kita lihat secara segmen bisnis usaha United Tractors, yang mereka mencatatkan pertumbuhan di mana segmen heavy equipment dengan pertumbuhan pendapatan tertinggi, yaitu 55,4%, dan segmen coal mining dengan pertumbuhan laba sebelum pajak tertinggi, yaitu 1.194,3%. Kalau dilihat dari kontributor pendapatan dan laba sebelum pajak terbesar adalah dari sektor mining. Ya. Coal mining dan gold mining menjadi satu, itu adalah kontributor terbesar. Harga batu bara yang terus naik, aktivitas pertambangan yang meningkat, dan pembangunan proyek konstruksi di wilayah Indonesia telah menjadi penopang utama pertumbuhan United Tractors dari penjualan heavy equipment, kegiatan anak usaha kontraktor pertambangan, dan juga perusahaan tambang batu bara. Ya, sekian sih dari saya. Saya kembalikan ya ke Steven. Ya, thank you Pak Roy atas pemaparan awalnya ya, penjelasan saham-saham syariahnya dan dua emiten yang sempat dibahas ya tadi ya, STAA dengan UNTR. Menarik juga ya tadi sempat lihat pas apa tadi yang di bagiannya UNTR di coal mining-nya benar-benar luar biasa kontribusi kepada UNTR gitu. Oke, selanjutnya apa ada bahasan menarik lagi sepertinya ya dari Pak Steven? Boleh silakan Pak Steven. Selamat siang semuanya. Jadi saya langsung lanjut aja ya untuk pemaparan materi tentang saham-saham yang masuk di saham syariah. Saya share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan dengan jelas ya, Pak Steven. Ya, kelihatan. Ini saya langsung lanjut dengan saham-saham yang masuk kategori indeks saham syariah berikutnya, yaitu ada di sektor telekomunikasi, yaitu dengan emitennya Telkom. Ini kita ulas sedikit ya mengenai kinerja di tahun 2021-nya, yaitu EBITDA dan laba bersih di tahun 2021 secara full year ya, masing-masingnya itu tumbuh 9,6% dan 19%. Dan itu seiring dengan pendapatannya yang naik sekitar 4,9% yang menjadi 143,2 triliun itu secara pendapatan ya. Nah, kalau dilihat bagaimana pencapaiannya terhadap konsensus kita atau istilahnya estimasi kita, angka EBITDA dan laba bersih mencerminkan 106% dan 114%, artinya sedikit di estimasi kita. Pencapaian yang bisa melampaui estimasi kita walaupun sedikit itu menjadi membuat kita mendorong untuk menaikkan target harga sahamnya atau disebutnya target price dari sebelumnya 4.400 menjadi 5.500 untuk saham Telkom ini. Selain pencapaian yang bagus tadi, kita juga melihat bahwa bisnis digital dari anak usahanya yaitu Telkomsel dan IndiHome. IndiHome itu kan layanan internet rumah ya. Kalau Telkomsel kan operator seluler itu dapat mempercepat industri digital di Indonesia. Kita lihat satu-satu ya. Kalau kita lihat Telkomselnya, traffic data total lalu lintas data yang diperoleh Telkomsel itu tumbuh 43% secara year on year. Angka itu lebih tinggi ketimbang kompetitornya yaitu Indosat dan Excel yang masing-masing sebesar 37% dan 34%. Kemudian dari IndiHome ya, kita lihat cakupan area layanan IndiHome itu servis areanya mencapai hampir 100% dari seluruh kota di Indonesia, tepatnya di 97%. Ini menghitung kota ya, kota atau kabupaten ya. Kemudian bagaimana dengan harga sahamnya? Kita lihat pada harga saham Telkom yang kita tarik di presentasi ini itu di 4.710, maka Telkom itu diperdagangkan dengan rasio EV/EBITDA tahun ini dan tahun depan masing-masingnya 5,7 dan 5,3 kali. Atau dengan kata lain,
masih jauh di bawah rata-ratanya yang sebesar 6,4 kali dalam 5 tahun terakhir. Nah, untuk Telkom ini, kenapa untuk yang di sini kita tidak bandingkan dengan Indosat dan XL? Karena kita lihat Indosat dan XL itu hampir 100% itu kan dari operator data seluler, dari pendapatan data seluler handphone. Kalau Telkom ini kan kita lihat ya ada di IndiHome juga sama telepon biasa, apa istilahnya fixed line ya, fixed line. Jadi kita bandingin Telkom dengan 5 tahun terakhir ya dia aja. Kemudian di tahun 2022 ini bagaimana dengan prospek atau proyeksi dari kinerja keuangannya? Kita lihat di tabel, saya besarin. Tabel yang kanan atas ini, kita lihat di tahun 2022 pendapatan maupun EBITDA bisa tumbuh di atas 10% ya, dalam artinya bisa tumbuh double digit. Kemudian kekuatan dari cakupan pembayaran bunga dibanding bunga dari hutang bank ya atau hutang obligasinya dibandingin dengan kekuatan dia punya EBITDA relatif stabil ya. Kemudian data traffic data itu kita proyeksikan tumbuh cukup signifikan, di mana sekitar 14.000 petabyte di tahun 2021, di tahun 2022 ini kita proyeksikan hampir 20.000 petabyte, tepatnya di angka 19.900 petabyte. Kemudian di 2023 dia ngejam lagi ya, di angka 28.500 petabyte. Nah, pertumbuhan total customer setiap tahunnya bisa tumbuh di atas double digit juga. Kemudian saya lanjut ke saham berikutnya yang masuk di saham syariah, yaitu ada di Indosat. Masih di sektor yang sama, telekomunikasi. Ini untuk penjelasannya, kita ini mempertahankan Indosat dengan peringkat buy di target price-nya 8.000. Kenapa? Itu seiring dengan kinerja tahun lalu yang relatif inline ya, atau relatif sejalan dengan estimasi kita. Kemudian dia itu ada story-nya dia itu turnover. Turnover itu dia berhasil mengubah dari rugi bersih sekitar 717 miliar di tahun 2020 menjadi laba bersih 828 miliar di tahun 2021. Ini laba bersih yang dinormalisasi ya. Karena kalau laba bersih yang tertuang di laporan keuangan resminya itu kan ada unsur one time income ya atau one time gain, pendapatan sekali pengakuan gitu, yaitu dari penjualan menaranya. Kemudian kita lihat pendapatan data seluler Indosat ini lebih superior ya ketimbang Excel, pesaing terdekatnya. Pendapatan data seluler dari Indosat bisa tumbuh 16% secara tahunan dibandingkan dengan Excel yang cuma tumbuh 6,1% saja. Di samping alasan-alasan itu, kita juga berpandangan bahwa sinergi pasca merger dengan Hutchison Tri Indonesia atau Tri dapat meningkatkan kinerja keuangannya secara bertahap mulai tahun ini sampai 2023. Namun kita ekspektasikan efek maksimalnya bisa dirasakan mulai tahun 2024 sampai 2026. Kemudian target harga kita yang kita pakai dalam presentasi ini mencerminkan EV/EBITDA 3,6 kali 3,1 kali untuk tahun ini dan tahun depan. Kemudian bagaimana dengan proyeksi kinerja keuangan di tahun ini? Kita masing-masing ini masih tumbuh double digit juga. Dan memang ekspektasi mengenai peningkatan kebutuhan data seluler masih meningkat ya. Apalagi ini kan di momen-momen Ramadan dan menjelang ke Lebaran hari hanya, pemakaian traffic data tentunya pasti meningkat. Tapi itu ya event-event tertentu aja kan situasional. Kemudian saya lanjut ke emiten syariah berikutnya yang masih di telekomunikasi,
di XL Axiata. Investment tesisnya untuk XL Axiata ini tingkat baik kita pertahankan di target harga 3.700, seiring masih sama dengan Indosat ya, seiring hasil kinerja di tahun lalu relatif inline dan profitabilitasnya itu lebih baik, dibuktikan dengan peningkatan margin laba operasional dan margin laba bersih dia. Kemudian di samping kemampuannya untuk secara signifikan menumbuhkan laba bersih, inilah kita pakai laba bersih normalisasi juga ya, karena kan diketahui XL ini di tahun lalu juga ada penjualan menara juga. Kita normalisasi supaya lebih kelihatan realnya gitu ya. Itu laba bersih normalisasinya tumbuhnya cukup signifikan sih di angka 63%, walaupun di tengah meningkatnya persaingan di industri telekomunikasi ini. Selain itu kita berpandangan bahwa akuisisi 66% saham Link yang mengelola First Media itu, internet rumahan itu, akan menjadi langkah selanjutnya untuk menjadi XL itu menjadi perusahaan operator seluler terdepan ya, untuk yang melayani konvergensi pertama di Indonesia dengan produknya XL1. Jadi XL1 Fiber ini dia itu di dalamnya terdapat layanan berbasis seluler, yaitu dengan XL-nya itu, jadi istilahnya mobile broadband. Kemudian dia juga ada paket untuk internet rumah, istilahnya fixed broadband. Jadi itu bisa dalam satu paket aja. Karena kalau Bapak Ibu lihat di aplikasi dari XL yang bisa di-download di Play Store atau Apple App Store itu, dan kebetulan saya juga pakai XL sih operator selulernya. Ini kan ada produknya XL1 tuh. Jadi dia bisa sharing ke beberapa pengguna. Jadi ini memang pertama kali di Indonesia satu paket data bisa untuk internet seluler maupun untuk internet basis serat optik atau fixed broadband dengan beberapa pemakai sekaligus. Kemudian bagaimana dengan target harganya? Itu target harga 3.700 ini mencerminkan EV/EBITDA di angka 3,4 untuk tahun ini dan di tahun depan 3,2 kali. Dan bagaimana dengan proyeksi atau prospek kinerja keuangan di tahun ini? Untuk revenue, EBITDA, dan laba bersih masing-masing kita masih optimis ya, kita masih berpandangan positif dengan bisnis operator seluler ini. Kemudian kita lanjut ke saham syariah berikutnya, ada di, dan tadi kan operator telekomunikasinya, ini operator menara telekomunikasinya ya, operator dan pemilik menara telekomunikasi yaitu Mitratel. Ya, anak usaha Telkom ya yang baru IPO gitu. Investment tesisnya untuk Mitratel ini kita mempertahankan Mitratel dengan peringkat baik pada target harga 950 ya. Hal itu seiring dengan kinerja 2021 relatif inline sama dengan tesis dari Indosat dan XL. Kemudian profitabilitas juga menguat ditandai dengan kenaikan margin EBITDA dan margin laba bersih. Selain itu, valuasi dari EV per tower dan EV per tenant dari Mitratel ini kita lihat menarik atau masih murah atau istilahnya undemanding valuation gitu ya, dibandingkan dengan TBIG tower bersama itu kompetitornya. Kalau TBIG itu EV per towernya di 3,2 kali, kalau Mitratel cuma 2,3 kali. Kemudian kalau dari matriks EV per tenant, TBIG di 1,7 kali, Mitratel di 1,5 kali. Selain itu, kami berpandangan positif untuk Mitratel karena kita lihat masih ada ruang untuk bertumbuh di masa depan, seiring ekspektasi masih tingginya permintaan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Karena kan memang aset menara dari Mitratel sekitar hampir 60% ya, aset menaranya ada di luar Jawa. Kemudian
ekspektasi berkelanjutan dari Telkomsel dan Excel sebagai pelanggan utama dari aset-aset menara di Mitratel. Kemudian untuk target harga kita ini mencerminkan 14 untuk tahun ini dari EV/EBITDA, kemudian tahun depan 13 kali. Cuma yang utamanya dari Mitratel ini ya, matriks EV per tower dan EV per tenant sih ya. Kita sukanya ya. Kemudian ini untuk kinerja keuangan dari pendapatan, EBITDA maupun net profit, kita masih optimis dengan bisnis operator menara telekomunikasi. Hal ini seiring dengan prospek positif juga dari operator telco yang akhirnya saling berkaitan. Kita masuk ke saham syariah berikutnya. Ini ada di Era Jaya ya. Era ini pandangan positif kita ini ada di profitabilitasnya. Kalau kita lihat tahun lalu itu kan lebih baik ya, meningkat dengan margin EBITDA meningkat, kemudian laba bersih meningkat, kemudian rasio ROI, return on equity juga meningkat. Kemudian kalau kita lebih breakdown dari struktur pendapatannya, penjualan aksesoris dari Era ini melonjak hampir 60% secara kuartalan, dibandingkan dengan 11% secara kuartalan juga di kuartal 3. Yang 60% ini di kuartal 4 ya. Kemudian hal ini juga lebih tinggi tumbuhnya ketimbang segmen dari penjualan gadgetnya, penjualan ponsel. Telepon selulernya yang hanya tumbuh 26% secara kuartalan di kuartal 4. Jadi aksesoris ini isinya apa aja? Aksesoris ini isinya misalkan jam tangan pintar atau smartwatch, kemudian kamera drone, kamera yang ada di helikopter itu ya, maksudnya helikopter kecil, ataupun kayak headset, kemudian speaker, atau peralatan berteknologi tinggi lainnya, misalkan Internet of Things gitu istilahnya ya. Kemudian kita lihat segmen aksesoris ini memiliki margin keuntungan lebih tinggi ketimbang segmen konvensional dia, segmen telepon seluler yang hanya 10%, kalau segmen aksesoris ini bisa 20%, jadi hampir 2 kali lipat ya. Adapun segmen aksesoris ini kontribusinya terhadap pendapatan Era meningkat juga cukup signifikan, yaitu 11%, hampir 2 kali lipat dibanding hanya 7% di kuartal 1 2021. Kedepannya bagaimana prospeknya? Kita lihat keputusan Era untuk dia mulai diversifikasi dari sumber pendapatan ya. Kita akan tahu Era itu masuk ke bisnis sport fashion dengan brandnya JD Sport. Ini merupakan kerjasama Ventures dengan perusahaan fashion dari Inggris, sport fashion. Kemudian masuk di bisnis makanan minuman di bakery Paris Baguette itu ya. Memang sebelumnya dia ada investasi di Sushi Tei juga ya. Jadi dia memperkuat gitu. Kemudian segmen elektronik konsumen eceran ini baru rencana, yaitu di semester 1 ini dia mulai akan di launching, mungkin estimasinya di bulan Juni sih, di bulan 6 ini dengan brand Era Blue. Jadi dia lebih ke kayak supermarket elektronik gitu. Ini kerjasama dengan retailer elektronik terbesar di Vietnam sana. Jadi supermarket elektronik. Jadi begitu masuk dia ada ponsel, kemudian ada laptop yang lebih retail gitu. Kemudian kita kan tahu nggak ada peers yang setara ya, karena kalau kita lihat retailer handphone ini kan ada Globe, kemudian Trio itu kan kurang liquid ya. Jadi kita bandinginya valuasinya dengan 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat PI terakhirnya dan 5 tahun terakhirnya rata-rata 13 kali, sedangkan PI Era saat ini hanya 7 kalian. 7 kali. Kita lihat masih menarik sih ya. Dan lanjut ke saham syariah berikutnya ada di sektor media. Media yaitu di SMA dari anak usaha MTech ini ya.
Ini untuk SMA ini kan kita rekomendasi sebelumnya kan bull. Kita naikkan menjadi rekomendasi buy seiring dengan relatif inline-nya kinerjanya dan profitabilitas lebih baik. Namun dengan target harga yang lebih rendah, yaitu di angka 340, ini sebelumnya di 480, yaitu karena faktor pemeringkatan ulang saja dibandingkan dengan peers-nya di domestik sini. Kita lihat SMA ini margin EBITDA dan margin laba bersih juga naik. Di samping itu, kita juga berpandangan masih banyak ruang untuk bertumbuh di tahun ini dan di tahun depan, seiring proyeksi peningkatan permintaan belanja iklan dan bisnis media digital dari SMA ini. Karena kan profil pengiklan, itu kan banyak perusahaan FMCG atau consumer goods. Ini misalnya sebut saja Unilever, P&G, Johnson & Johnson, itu kan sudah mulai pulih ya permintaannya seiring pemulihan ekonomi. Tentunya untuk menjaga tingkat brand awareness, mereka tetap beriklan di media televisi. Kemudian bisnis media digital dari SMA ini video.com. Ini untuk update aja, dia akan mendapatkan hak siar, hak konsensi siar, piala Euro ya, piala Euro Eropa itu. Jadi diekspektasikan pengiklan itu semakin gencar beriklan di bisnis OTT-nya, OTT platformnya SMA ini. Kemudian pendapatan iklan digital ini saat ini berkontribusi hampir 15%, itu juga naik 2 kali lipat dibandingkan kontribusi hanya 7% di tahun 2019. Kemudian kalau kita lihat EV/EBITDA dibandingkan dengan peers-nya ini ya MNCN ya, yaitu di angka 10 kali sampai 9,2 kali, ya memang kelihatan lebih premium, tapi argumentasi kita yaitu SMA itu layak mendapatkan valuasi lebih premium dibandingkan MNCN, karena dari valuasi return on equity lebih superior atau lebih tinggi ya ketimbang MNCN. Yaitu di angka 18%, kalau MNCN hanya 10% saja. Kemudian berikutnya tentu masih di media yaitu MNCN. Ini menjadi saham syariah terakhir yang kita coba jelaskan di sesi siang ini ya. MNCN ini investment tesisnya kita, peringkat B kita pasti pertahankan di target harga 1.400. Karena masih sama dengan SMA, ekspektasi permintaan belanja iklan, kemudian bisnis media digitalnya juga lebih tinggi. Media digital MNCN ini dapat dari RCTI Plus ya, sama Vision Plus. Itu bisnis OTT platform gitu ya. Kontribusinya saat ini 21% dari total pendapatan, naik juga lebih dari 2 kali lipat dibandingkan hanya 8% di tahun 2019 untuk yang platform OTT digital tadi. Kemudian kalau dari bisnis konvensionalnya yaitu televisi biasa itu istilahnya FTA TV, pangsa pasar pemirsanya itu melonjak cukup signifikan ya di tahun 2021. Bahwa di tahun 2020 itu angkanya cuma 36% market share-nya, kalau di tahun 2021 ini secara rata-rata ya di angka 45%. Cukup jauh ya meninggalkan SMA yang di kisaran 27% saja. Alhasil, para pengiklan itu juga banyak menaruh iklannya ya di televisi yang pangsa pasarnya tinggi. Kan secara otomatis ya, karena kan supaya iklannya tentu banyak ditonton gitu kan. Pangsa pasar belanja iklan MNCN di hampir 49%, hampir 2 kali lipat dari pesaing nomor 2-nya yaitu SMA yang cuma 36%. EV/EBITDA-nya masih cukup murah, 4,1. Kita juga berpandangan valuasi MNCN ini seharusnya bisa lebih mahal lagi ya, maksudnya bisa lebih naik lagi seharusnya ya. Itu seiring margin EBITDA, margin laba bersih juga lebih unggul ketimbang SMA.
SMA itu margin EBITDA-nya di 33%, margin laba bersihnya 22%. Kalau MNCN margin EBITDA 42%, margin laba bersih di 24%. Ya mungkin itu aja untuk saham-saham syariah yang bisa dipresentasikan. Saya kembalikan ke Pak Steven. Ya, terima kasih Pak Steven. Sama-sama Steven dia manggil. Agak awkward dikit dulu. Ya, kalau tadi dari Pak Roy kan sudah ada briefing mengenai saham syariah ya, dan dua saham STAA dan juga tadi UNTR. Nah, ini tadi Pak Steven juga membawakan beberapa saham-saham syariah ya, dan khususnya tadi kebanyakan di sektor telekomunikasi gitu loh. Menarik juga sebenarnya. Dan ini kita ada sharing lagi ya dari Mbak Mayang. Mbak Mayang, are you there? Halo, Stephen juga. Ya, Mbak Mayang, boleh sharing apa yang mau kita sharing di Asdana sekali ini dari Mbak Mayang. Oke, thank you ya. Yep. Screen-ku udah kelihatan ya? Udah aman-aman. Oke. Ya, selamat pagi, selamat siang ya Bapak Ibu semuanya. Sekarang saya mau sharing nih mengenai meraup berkah dengan saham syariah. Sorry, Atep boleh minta tolong kamu yang share screen aja nggak? Boleh. Sorry, Mbak Mayang, filenya saya hilang. Bisa kirim lagi nggak ke WA saya juga nggak apa-apa. Ya, sambil menunggu ini ya. Oh, ini udah ada nih. Ya, udah kelihatan belum ya? Udah tinggal di slideshow aja. Ya. Oke, thank you ya. Jadi untuk hari ini saya mau sharing mengenai meraup berkah dengan saham syariah. Next, please.
Yep. Jadi sebelumnya gimana nih kabar THR-nya Bapak Ibu? Sekarang kan udah mulai bulan Ramadan nih ya, terus bentar lagi juga Lebaran, pastinya udah dapat THR dong dari company-nya masing-masing. Di next aja, minta tolong Stefan. Jadi kalau misalkan kita dapat THR nih, kira-kira ke mall dulu atau nabung saham dulu? Jadi next aja. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, tim yang mana nih? Yang kiri atau yang kanan? Kita uang THR-nya taruh di mall, belanja-belanja, atau justru kita nabung saham. Tapi sebelum itu, pertanyaannya saham itu apa sih? Di next. Oke. Berhubung hari ini temanya syariah, jadi penyampaian definisi saham saya berusaha untuk mencari berdasarkan prinsip syariah. Jadi ada fatwa MUI yang terbaru yaitu DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2020. Jadi kalau misalkan peraturannya ini diterbitkan tahun 2020, pastinya masih relate ya sama tahun sekarang karena kan ini juga diterbitkan selama pandemi ya. Jadi menurut DSN MUI tahun 2020 saham itu berasal dari bahasa Arab sebetulnya. Bahasa Arabnya saham gitu. Secara leksikal ini artinya adalah bagian atau porsi atau bagian dari kepemilikan. Jadi bisa dibilang saham ini adalah bukti penyertaan modal kepada pemegang saham. Kemudian investor atau pemegang saham ini berhak mendapatkan bagi hasil dari usaha emiten tersebut gitu. Kemudian menurut DSN MUI, perdagangan efek ini di pasar reguler menggunakan sistem continuous auction atau lelang, yang mana ini juga udah merupakan bagian dari akad jual beli yang disepakati melalui proses tawar-menawar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu trading, ada nih kan bid offer-nya. Jadi misalkan si Bapak A pengen jualan saham di harga sekian, tapi si Ibu yang B ini pengennya di harga sekian belinya. Nah kalau misalkan ketemu udah match, maka terjadilah kesepakatan jual beli melalui proses bid offer tadi gitu. Kemudian dengan dirilisnya fatwa DSN MUI ini, maka investor dan trader ini bisa lebih tenang karena apa? Proses penetapan hukumnya itu sudah melalui ijtihad kolektif dari para alim ulama dan ahli di bidang terkait. Jadi kalau misalkan kita sebagai muslim yang pengen menabung untuk masa depan, misalkan kayak Bapak Ibu udah mulai kepikiran nih nanti kira-kira pensiun gimana ya, kira-kira nanti anak-anak saya gimana, terus mau mencoba nabung yang lebih produktif lagi bisa melalui saham berdasarkan prinsip syariah, yang mana prinsip syariahnya ini udah dipikirkan sama Bapak Ibu dari DSN MUI dan juga udah diawasi sama OJK dan Bursa Efek begitu. Next. Nah, sekarang ini ada contohnya nih kebun jeruk. Katakanlah ini PT Juragan Jeruk. Nah, jadi ceritanya si agen jeruk ini udah mau panen, kemudian dia pengen jualan. Pastinya kita next aja, Pak. Pastinya kita jualan di pasar ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen beli saham juga sama, kita jual belinya itu di pasar namanya Bursa Efek Indonesia. Nah, belinya itu nggak langsung kalau kita mau beli saham kita nggak beli langsung ke si bapak petani jeruk tadi, tapi kita beli melalui pedagang perantara efek atau sekuritas lah kita biasa bilangnya. Jadi ini ada beberapa jeruk. Nah, Bapak Ibu mau terserah nih mau beli jeruk melalui anggota bursa gitu, anggota yang pedagang-pedagangnya ini ada di dalam market itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen beli dengan prinsip syariah, kita juga ada aplikasinya yaitu HPX Syariah. Jadi itu udah pasti
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Next. Nah, jadi saham syariah ini merupakan efek berbentuk saham yang ditransaksikan sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal melalui DSN MUI tadi. Next. Tapi pertanyaannya, apa sih bedanya saham syariah dengan saham konvensional? Nah, kalau saham syariah ini investasinya pada emiten-emiten yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Tadi udah dijelasin dengan rekan Oroy apa aja tuh kriteria-kriterianya. Nah, Bapak Ibu bisa cari listnya itu di daftar efek saham, daftar efek syariah. Itu ada di IDX, tadi udah saya cek juga. Cari aja loh di indeksnya ISSI, di situ ada file mengenai listnya daftar efek syariah. Jadi dari sekian banyak pilihan di bursa, kalau yang konvensional ini kan semua saham, semua emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, jadi kalau misalkan saham konvensional ini semua emiten, nah kalau untuk syariah ini ada sebatas di desk-nya aja gitu. Jadi daftar efek syariah ini udah mencakup semua saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian mekanisme transaksinya juga sesuai dengan syariah. Jadi kalau misalkan udah disepakati jual dan beli, ya udah gitu, match gitu. Jadi kalau misalkan yang konvensional ada margin atau pinjaman kayak gitu, nah di desk ini nggak ada, di sistem syariah ini nggak ada gitu. Jadi hanya pure bagi hasil dan jual beli gitu, sesuai dengan akadnya. Kemudian ada juga Dewan Pengawas Syariahnya. Next. Nah, ini juga sama, saya ngutip ini hasil capture dari Fatwa MUI lagi, nomor 135 DSN MUI V/2020. Jadi di halaman 7, kalau Bapak Ibu buka DSN MUI itu dijelaskan bahwa keuntungan dibagi dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan kerugian pun dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu trading itu sudah keuntungannya udah sebanding dengan resiko, dan keuntungan ini juga diiringi dengan kesanggupan untuk menanggung kerugian. Jadi dalam prinsip syariah juga fair ya mengenai keuntungan dan kerugiannya. Next. Nah, ini juga sejalan kata Opa Warren Buffett nih, yang mana si Warren Buffett ini bilang bahwa price is what you pay, value is what you get. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bertransaksi, itu baiknya pahami dulu apa yang ditransaksikan. Misalnya kan Bapak Ibu pengen beli saham ABCD, harus tahu dulu nih saham ABCD ini jualan apa sih, gimana sih bisnisnya, kayak gitu. Kemudian risk comes from not knowing what you are doing. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lagi belajar mobil, ya udah belajar mobilnya pelan-pelan aja dulu, di komplek dulu, jangan langsung ke jalan raya gitu kan. Sebelumnya. Kemudian the biggest risk is not taking any risk. Jadi kalau misalkan dunia udah berubah, dunia semakin maju, tapi kalau kita nggak move, kalau kita nggak update diri sendiri, itu juga kita nggak bakalan ketinggalan sama zaman gitu. Seperti kita tahu kan kalau misalkan kita tabung uang itu bakalan kemakan sama inflasi. Nah, the biggest risk is not taking any risk, itu maksudnya itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita mau aset kita berjalan seperti kehendak kita, maka kita harus belajar untuk itu tadi. Kan kita disuruh untuk ikro kan. Kemudian the most important investment you can make is in yourself. Jadi baiknya kita belajar dulu, perkaya dulu diri sendiri sebelum mulai bertransaksi. Jadi kalau kita udah mulai belajar nyetir, pahamin dulu mobilnya, jangan sampai gas samarannya ketukar gitu, bahaya. Next. Nah, tujuan trading saham itu apa sih? Jadi kalau misalkan kita baca lagi nih buku kuliahnya, tujuan trading saham itu ada dua. Yang pertama ada dividen,
sama capital gain. Dividen itu bagi hasil tadi. Nah, capital gain ini adalah selisih dari jual dan beli sahamnya. Next. Jadi pertanyaannya saham apa yang bagus? Gimana cara analisanya? Next. Nah, analisa saham itu kebagi dua, ada fundamental, ada teknikal. Next. Jadi kalau fundamental untuk menentukan what to buy-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau trading jangka panjang, baiknya dicek lagi nih dalaman company-nya untuk menentukan saham apa yang bagus untuk di hold jangka panjang. Sedangkan teknikal itu untuk where to buy. Di mana kita beli, di harga berapa baiknya kita beli supaya hasil portfolionya lebih optimal. Next. Nah, analisa fundamental itu ada namanya top down analysis, kayak tadi yang dibantu sama rekan Alroy dan Stephen. Jadi analisa fundamental ini mencakup analisa ekonomi global, terus turun lagi ke ekonomi makro. Misalkan tadi ada kebijakan mengenai CPO yang tadi dibilang sama Alroy. Itu juga mempengaruhi pergerakan saham tersebut gitu. Kemudian ada analisa sektoral atau industrial, kemudian analisa sahamnya. Nah, analisa saham ini dibagi kedua, ada fundamental yang tadi ada juga technical. Next. Analisa fundamental ini adalah metode analisa berdasarkan faktor ekonomi perusahaan. Jadi dia itu intinya menganalisa, contohnya ada menganalisa rasio finansial, misalkan rasio likuiditasnya bagaimana, solvabilitasnya, profitabilitasnya, kayak gitu. Kemudian juga menganalisa kejadian-kejadian yang berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, kayak misalkan tadi yang soal kebijakan pemerintah mengenai CPO itu kan mempengaruhi penjualan dan pendapatan si company-nya. Itu juga jadi bahan pertimbangan untuk menganalisa fundamental. Nah, sumber datanya itu dari mana? Pastinya ada laporan keuangan, ini biasanya kuartalan, kemudian juga ada laporan tahunan, ada materi dari public expose, kalau misalkan si company-nya ini mau ada ini, kemudian juga sama prospektus. Next. Nah, kemudian ada juga analisa teknikal. Jadi analisa teknikal ini mengevaluasi market dengan cara menganalisa pola statistik atas pergerakan harga di masa lampau guna memprediksi pergerakannya di masa yang akan datang. Jadi analisa teknikal itu bukan tebak-tebakan ya Bapak Ibu. Jadi kita itu menganalisa teknikal berdasarkan hasil statistik dari harga masa lampau. Next. Nah, ini ada namanya Technical Analysis of Financial Markets, karyanya John J. Murphy. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngambil sertifikasi internasional, pasti disuruh baca buku ini. Nah, jadi si Technical Analysis ini adalah study of market reaction, primarily through the use of chart. Jadi untuk Technical Analysis ini menggunakan chart sebagai alat bantu, alat analisa, for the purpose of forecasting future price trend, untuk memprediksi tren harga di masa depan. Next. Jadi pertanyaannya, kenapa sih harus analisa teknikal? Nah, jadi analisa teknikal ini merupakan metode untuk mengevaluasi suatu saham dengan cara tadi menganalisa statistiknya yang dihasilkan oleh aktivitas pasar di masa lampau guna memprediksi pergerakan harga di masa datang. Jadi dengan memahami psikologi pasarnya, ketika suatu harga bergerak di level tertentu, misal tadi ada kebijakan ekonomi, ada sentimen fundamental yang kira-kira mempengaruhi harga saham itu. Nah, kita bisa cek lagi nih, gimana sih analisa teknikalnya, gimana pergerakan harga sahamnya, apakah cukup oke, apakah trennya naik, apakah kita bagus untuk, apakah ini saham potensial untuk kita koleksi gitu. Jadi perusahaan dengan fundamental bagus ini belum tentu sahamnya bagus, gitu.
perusahaan dengan fundamental bagus ini belum tentu sahamnya bagus. Maksudnya gimana? Jadi ketika fundamentalnya itu bagus, tapi kalau misalkan trennya turun, itu kita harus lebih tricky lagi untuk tradingnya gitu. Jadi contohnya kayak waktu tahun 2020 lalu ya, banyak perusahaan yang bagus-bagus, tapi kenapa kok harga sahamnya malah turun-turun terus? Nah itu juga dipengaruhi sama si kabar fundamental tadi. Makanya di technical ini kita kenal dengan istilah market action discount everything. Jadi apapun yang ada di market, apapun kejadian di market itu pasti udah reflected sama chartnya. Jadi kalau kita analisa teknikal itu sebetulnya memudahkan dalam pengambilan keputusan investasi. Meskipun Bapak Ibu tidak berlatar belakang keuangan, tapi Bapak Ibu bisa tetap cuan dengan cara analisa teknikal. Gitu. Jadi dengan analisa teknikal juga kita bisa memperoleh risk to reward yang optimal. Next. Jadi prinsip utama teknikal itu ada 3. Yang pertama market action, discount everything, kayak yang tadi udah saya bahas. Kemudian ada price move in trend. Jadi kalau misalkan harga itu kecenderungannya bergerak di dalam tren. Kalau misalkan trennya naik, maka si harga ini akan membentuk higher peak, higher trough, kayak gitu naik terus. Tapi kalau misalkan bearish ya udah gitu. Kemudian history repeat itself. Next. Nah, ini ada namanya Isaac Newton. Isaac Newton itu bilang bahwa an object will not change its motion unless act on by an unbalanced force. If it is at rest, it will stay rest, and if it in motion, it will remain at the same velocity. Next. Jadi intinya si Isaac Newton ini bilang bahwa kecenderungan harga itu tren itu adalah kecenderungan arah pergerakan harga. Jadi kalau misalkan trennya itu lagi bullish atau lagi uptrend, berarti kan primary movement-nya naik, secondary movement-nya itu turun. Artinya apa? Naiknya itu akan selalu lebih panjang dibanding turunnya. Jadi pergerakan turun itu hanyalah sementara untuk di saham yang lagi uptrend. Misalnya nih Bapak Ibu nemu saham yang lagi uptrend, terus tiba-tiba turun, ya udah nggak apa-apa, tenang aja gitu, karena turunnya ini hanya sementara. Justru saham yang uptrend ini turun bagus, karena apa? Kita bisa beli di harga yang agak murah sedikit gitu, ketika dia retrace sebentar. Nah, ketika kita menemukan suatu tren, maka kita percaya bahwa price move in trend, dan tren akan cenderung berlanjut dibandingkan tidak, sampai ada daya yang cukup kuat sehingga mampu membuat tren itu patah atau reversal. Biasanya di technical ditandai dengan yang namanya RSI positive divergence atau RSI negative divergence. Gitu. Next. Nah, sekarang sebelum kita beralih ke chart, jadi sebelumnya disclaimer dulu nih Bapak Ibu bahwa nanti chart yang bakalan saya tampilin ini merupakan sifatnya informasi ya, bukan ajakan atau rekomendasi untuk jual beli saham. Jadi disesuaikan dengan risk profile-nya masing-masing. Gitu. Oke, thank you Stephen, bisa di stop share screen-nya. Thank you ya. Oke, jadi kita lanjut ke chartnya ya Bapak Ibu. Dalam menyambut Idul Fitri ini, pastinya saham-saham yang kira-kira menarik itu apa sih? Pasti kan Bapak Ibu bertanya-tanya tuh. Kita mau liburan lumayan lama nih. Jadi, saham yang menarik untuk diperhatikan sekarang ini adalah salah satunya ada Unilever. Unilever ini key calls kita beberapa hari yang lalu. Kalau nggak salah 2 hari lalu atau kemarin ya? 2 hari lalu mungkin. Nah, jadi Unilever ini posisinya menarik nih Bapak Ibu. Dia udah downtrend, udah bearish, tapi ada daya yang cukup kuat ditandai dengan adanya RSI positive divergence di sini. Jadi ini harganya udah mulai rata-rata aja, tapi RSI-nya udah mulai naik. Jadi kira-kira lagi proses bottoming. Terus untuk Unilever ini dia bergeraknya di dalam pola double bottom, yang mana kayak huruf V ya.
kayak gini, dan prinsip technical tadi kan history repeat itself. Biasanya kalau misalkan dia bikin double bottom itu targetnya setinggi setinggi neckline-nya. Jadi karena sekarang ini udah berhasil uji resisten dan konsisten bergerak di atas garis yang warna biru ini, maka untuk Unilever ini rekomendasinya adalah hold. Oke. Rekomendasinya adalah hold, targetnya di sekitaran sini, 4250 sampai 4340. Kita bahas sahamnya cepat aja ya Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh pas lagi Q&A. Terus selanjutnya ada Indofood. Nah, Indofood ini buat contoh aja ya. Kan tadi udah dibahas nih bahwa history repeat itself. Nah, di sini ada pola namanya head and shoulders. Ini bahu kiri, kepala, dan bahu kanan. Terus diukur targetnya, ternyata dia sampai ke sini. Kayak gitu. Kemudian dia rebound. Nah, di sini juga ada namanya pola triangle yang warna merah. Diukur targetnya setinggi triangle-nya, terus dapat ya di sini. Kemudian di sini jadi area target turun buat INDF. Nah, akhirnya INDF pas banget rebound di sekitaran sini. Terus ini ada double bottom. Nah, double bottom ini biasanya juga sama, targetnya adalah setinggi neckline-nya. Jadi untuk INDF targetnya di sekitaran 6675 gitu. Untuk sekarang rekomendasinya hold. Jangan lupakan disclaimer yang tadi ya. Nah, untuk ICBP ini juga sama, lagi proses yang namanya trend reversal, lagi proses bottoming, di mana harganya turun tapi RSI-nya naik, ada RSI positive divergence yang biasanya tren berpotensi reversal. Tapi di sini ada EMA 50, jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum punya, baiknya buy on breakout di atas EMA 50. Targetnya di mana? Targetnya di sini. Angka bulat 8.000 sampai 800. Begitu. Steven, apakah waktunya masih memungkinkan ataukah? Kayaknya mendingan ke Q&A aja deh. Oke deh. Kalau Kalau gitu langsung aja ya Bapak Ibu, nanti chatnya lanjut pas Q&A ya. Silakan. Ya, thank you Mbak Maya yang sharingnya agak di restart ya, di refresh ya. Dari saham dan pemilihan sahamnya, cara pilihnya, terus tadi ada gambar jeruk juga ya. Jadi menarik. Nah, Bapak Ibu, sebentar kita ke bagian Q&A. Thank you para narsum yang tadi sudah present kepada kita semua tentang saham syariah dan beberapa saham syariah yang dibahas secara khusus tadinya. Baik. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu dan Sobat investor semua bisa langsung ke kolom chat atau kolom Q&A. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu pertanyaan on the spot, kita beralih dulu ke Q&A yang ada di registrasi. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Erika Paramita. Apa tips agar investasi saham tetap bisa berkah dan tidak menjadi musibah? Oke, baik. Ini mau ke siapa yang ke Mbak Mayangka? Apa siapa nih? Oke, aku bantu jawab ya. Untuk Ibu Erika Paramita, apakah tips agar investasi saham tetap bisa berkah dan tidak menjadi musibah gitu? Karena ini temanya adalah saham syariah, jadi sesuai dengan tadi kan udah dibahas nih mengenai DSN MUI, keputusannya bagaimana, mungkin Bapak Ibu bisa buka lagi, bisa Google lagi apa aja nih fatwa-fatwanya gitu kan. Apakah gimana saham itu bisa ditransaksikan dengan halal atau misalkan jadi kalau misalkan untuk saham itu kan kita bisa bertransaksi dengan cara adil dengan analisa dulu. Kita melakukan analisa dulu, ada namanya analisa fundamental, ada analisa teknikal, jadi nggak langsung ngikutin apa yang ada arusnya gitu. Misalkan kayak kemarin tahun lalu lagi musimnya bank digital udah naik nih, naik terus tiba-tiba wah FOMO nih, nanti ketinggalan gitu kan. Ya udah nih beli aja, nggak pakai dianalisa, nggak pakai dipikir lagi, langsung jebret aja. Tiba-tiba udah sampai ke pucuknya. Nah, yang kayak gini-gini mungkin instrumennya itu sesuai syariah, tapi cara bertransaksinya tidak dianalisa lagi,
Jadi penting buat para trader khususnya untuk menganalisa dulu sahamnya sebelum kita percaya kata si A, kata si B, kayak gitu. Jadi penting banget nih untuk Bapak Ibu, kalau misalkan supaya berkah dan tidak menjadi musibah, mungkin bisa dicek lagi fatwa MUI-nya bagaimana, apa-apa aja yang bisa menyebabkan bahwa proses transaksinya itu yang aman seperti apa, kayak gitu. Kemudian untuk saham syariahnya, sahamnya kan udah ada nih sesuai dengan daftar efek syariah. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pakai HPX syariah, itu kan SOTS-nya udah langsung online trading khusus untuk syariah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu udah ngeklik nih saham yang ternyata nggak syariah, itu pasti udah reject. Atau misalkan Bapak Ibu, itu juga kan proses transaksinya sebisa mungkin sesuai dengan syariah. Kayak misalkan kita juga di fatwa MUI itu udah dijelasin juga bahwa kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Nah, jadi di SOTS itu di HPX syariah pasti kalau misalkan melakukan short selling itu pasti udah kena reject kayak gitu. Jadi untuk prinsip syariah supaya berkah itu juga udah dibantu sama si HPX syariah ini tadi yang langsung nge-screening kalau misalkan udah nggak sesuai sama prinsip syariah langsung kena reject otomatis gitu. Kemudian supaya berkah dan tidak menjadi musibah ya bisa juga dengan itu tadi kan kebetulan kita juga ada kan program berkah yang mana kerjasama sama Basnas itu yang kemarin bulan lalu mungkin bisa nanti dibantu dijelasin sama teman-teman ketika lagi bahas mengenai ini ya. Jadi kita menabung itu nggak hanya untuk dunia aja, tapi juga untuk akhirat melalui program berkah sajadah gitu. Ya, thank you Mbak Mayan. Tadi mengenai fitur berkah ya, saya bantu jawab deh. Jadi di HPX ini kita ada HPX berkah. Jadi seperti yang dibilang Mbak Mayan sebelumnya bahwa selain investasi di sini di dunia kita pun juga bisa berinvestasi di akhirat nanti. Di mana di fitur kita pun dilengkapi dengan kita bisa berzakat saham, kita bisa berwakaf saham, dan kita juga bisa bersedekah saham. Nah, itu hanya untuk melengkapi saja sih. Untuk pertanyaan ini apa mau ditambahkan lagi jawabannya oleh Pak Steven atau Pak Roy? Atau sudah cukup dari Mbak Mayang tadi? Dari saya sudah cukup sih. Baik. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya oleh Pak Irham Dilmi. Apa 5 saham ISSI yang paling bagus kinerjanya di tahun 2022? Oh, kalau ini kayak lebih ke Pak Steven tadi yang lebih banyak bahas saham ya. Ya, Bu. Ya, makasih ya, Pak. Pertanyaan mengenai 5 saham ISSI yang paling bagus kinerjanya. Mungkin ini mudah-mudahan yang dimaksud paling bagus kinerjanya ini kinerja harga saham ya, kinerja harga saham maupun kinerja keuangannya. Kalau kita lihat memang untuk sektor di media ini memang cukup signifikan kenaikan kinerjanya, juga alhasil tercermin dari kenaikan kinerja harga sahamnya. Karena memang kita lihat tren digitalisasi di negara kita ini memang lagi kencang-kencangnya ya. Jadi sebelum pandemi pun sudah mulai growing seiring dengan proporsi atau struktur penduduk kita kan, populasi penduduk kita didominasi oleh usia muda dan notabene lebih melek teknologi ya, itu bahasanya ketimbang yang generasi sebelumnya. Nah, apalagi ditambah dengan situasi pandemi, mana-mana kan pembelajaran jarak jauh, seminar jarak jauh, pelatihan jarak jauh, jadi semakin meningkat lagi. Bagaimana dengan setelah pandemi? Kalau kita masih optimis, digitalisasi masih terus berlanjut. Alhasil itu tercermin ke harga saham, misalkan sebut saja MSIN ya, apa MNC digital itu. MSIN kan di dalamnya ada RCTI Plus, Vision Plus, platform-platform OTT dari grup MNC. Karena dengan alasan yang kita udah jelasin tadi sebelumnya itu. Kemudian
emiten telekomunikasi juga masih prospektif sih, karena walaupun pandemi ini ya mudah-mudahan berlalu ya, karena kan ada berita terakhir ini kan Pak Jokowi Presiden itu kan udah mulai mau masuk ke masa transisi ke endemi, di mana ini baru wacana, misalkan di luar ruangan tidak perlu masker lagi gitu kan, dalam artian kan sekolah kan sudah mulai tatap muka, seminar atau rapat-rapat atau pertemuan apapun kan mulai tatap muka, tapi kita optimis pemakaian data seluler, pemakaian internet rumah masih growing sih. Jadi itu kan bisa menjadi potensi pendapatan sendiri. Apalagi kan industri hiburan kita, entertainment, itu kan juga mengarah ke digitalisasi. Mungkin bisa diperhatikan untuk bisnis media sama telekomunikasi sih. Oh, oke. Baik, Mas Stephen, thank you ya atas jawabannya. Berarti kurang lebih sektor telekomunikasi ya yang benar-benar khususnya tadi sempat sebut juga MNCN yang bisa yang menjadi salah satu saham terbaik, yang bisa jadi salah satu saham ISSI yang bagus juga untuk kita investasikan. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Shinlinda. View teknikal saham untuk ICBP dan SMMT. Oh, ini kayaknya lebih ke Mbak Mayang ya, untuk teknikal. Silakan Mbak Mayang. Thank you. Aku share screen ya. Sebelumnya ICBP dulu deh. Untuk ICBP, jadi secara daily itu kalau jangka panjangnya dia bergerak di dalam pola falling wedge yang warna merah ini. Yang mana ini kan di sini udah kelihatan nih, udah ada bottoming, di mana dia udah menguji lower wedge-nya yang merah ini. Terus harganya turun, tapi RSI-nya naik. Ini namanya RSI positive divergence yang biasanya berpotensi trend reversal gitu. Kalau kita zoom lebih gede lagi, nah kita fokus ke sini aja ya. Jadi untuk ICBP ini ada semacam broadening wedge ya, kayak gini. Nah ini udah mulai breakout dari pola dari neckline-nya gitu. Nah jadi untuk ICBP hari ini statusnya hold kalau misalkan udah beli. Tapi kalau belum beli, baiknya buy on breakout di atas MA50. MA50-nya ini ada di 7682 yang warna coklat ini. Jadi Bapak Ibu kalau baru mau beli, baiknya beli di harga 7700. Karena apa? Kita harus memastikan bahwa tren ini masih lanjut naik lagi nih. Jangan sampai udah kena MAS terus tiba-tiba dia pulang lagi ya kan. Jadi kita beli breakout dulu, tunggu breakout dulu di atas di sekitar 7700, maka terbuka peluang untuk lanjut naik menuju ke target dari pola ini tadi di sekitar 8.800 gitu. Ini untuk ICBP, statusnya hold, buy on breakout. Terus tadi satu lagi SMMT ya. Nah, untuk SMMT ini harganya agak amazing sekali ya. Apakah Bapak Ibu sudah beli SMMT? Kira-kira belinya di mana nih? Kayaknya jual lebar nih. Oke, ini kenapa nanyain ini pas aku paham kenapanya. Jadi sebelum dianalisa lebih jauh, ini harganya naik ya. Harganya naik di sini. Sebentar. Nih ya Bapak Ibu, harganya naik, ya kan? Tapi RSI-nya turun. Nah, tapi nggak cukup RSI aja nih. Si volume juga turun. Nah, jadi kalau misalkan pergerakan harga sama indikator-indikator ini tidak sejalan, berarti kan ada anomali. Ada anomali bahwa si trennya ini berpotensi untuk reversal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu baru mau beli sekarang, baiknya ekstra hati-hati. Karena apa? Trennya berpotensi reversal seiring dengan udah nggak akur lagi nih, udah nggak sejalan lagi gitu. Antara price action sama
si harganya, indikatornya. Tapi untuk mulai entry, kalau misalkan naiknya kencang banget begini, biasanya saya zoom ke chart hourly-nya. Nah, dari hourly ini juga kelihatan ya bahwa di sini juga harganya naik nih, Bapak Ibu. Aku ganti warna hitam lah ya biar kelihatan. Harganya naik nih. Oke. Tapi si RSI-nya kok ya cenderung turun gitu. Jadi sebetulnya untuk ini agak harus hati-hati. Kalaupun misalkan Bapak Ibu mau tetap beli, ini harus mampu menghadapi 3 lapis MA. Jadi ini ada MA di 13.06, jadi Bapak Ibu bisa beli di 13.10 lah. 13.10 targetnya ada di mana? Nah, untuk targetnya ini agak tricky ya. Kalau saham yang naik-naik gini, dari daily nggak kelihatan bentukannya kayak apa. Nah, kita cek lagi ke weekly chart-nya. Semoga masih bisa ngikutin ya. Nah, di weekly chart, di sini ada titik previous low, yang mana biasanya kita pakai untuk ukur horizontal resistance, horizontal support-nya. Jadi, untuk target ini ada di 1614 ya, 1615 lah, di sekitaran sini, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu udah beli, bagus banget, rekomendasinya hold. Tapi kalau misalkan baru mau beli, karena ngelihat harganya udah naik begini, harus ekstra hati-hati. Karena apa? Saham yang naiknya kenceng, berarti itu harus lebih careful lagi gitu kan. Tadi udah dibahas bahwa kita siap menanggung keuntungannya, kita harus siap juga menanggung resikonya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau beli, disesuaikan sama risk profile-nya masing-masing. Gitu. Untuk saat ini rekomendasinya hold. Kalau misal posisi masih aman selama terjaga di atas MA10, MA10 ada di 1243, jadi selama SMMT belum jebol supportnya, masih hold. Tapi kalau misalkan MA10 ini udah dijebol, maka baiknya set your trailing stop, amankan profit. Gitu. Sekian. Ya, thank you Mbak Mayang. Berarti yang naiknya tinggi, turunnya juga tinggi pastinya ya. Oke. Sebenarnya belum tentu, cuman resikonya tetap ada resikonya gitu. Jadi kalau misalkan sahamnya udah naik tinggi gini, apalagi udah ada sinyal RSI negatif divergence, ditambah volume juga negatif divergence, jadi harus lebih ekstra hati-hati. Sama deh kayak Bapak Ibu naik mobil di dalam kompleks sama naik di kelas formula kan tingkat resikonya beda gitu. Speednya beda, tingkat resikonya beda. Mungkin itu lebih tepat kali ya. Baik. Thank you loh Bapak Yang. Thank you. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya oleh Ibu Lilis Yuniarti. Memilih saham syariah yang bagus untuk investasi. Wah, kalau pertanyaan begini kayaknya udah terwakili sama jawabannya Pak Steven tadi ya. Kemungkinan besar juga salah satunya pasti di sektor telekomunikasi ya untuk Ibu Lilis. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan yang terakhir. Itu dari Ibu Jevika Rashila. Saham syariah apa yang berpotensi naik pada saat pemulihan ekonomi sedang berlangsung sekarang ini? Ya, dari Pak Steven atau Pak Roy mungkin? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi cukup menarik ya, apa seiring pemulihan ekonomi yang bisa kita mulai rasakan ini di negara kita pasca COVID, tentu saham-saham yang terkait dengan apa kekuatan daya beli masyarakat bakal diuntungkan. Misalkan yang ke satu itu di sektor telekomunikasi tadi tentunya. Ya, sektor komunikasi walaupun tidak terkait dengan daya beli masyarakat itu tetap menjadi kebutuhan primer ya, kebutuhan utama tetap dipakai. Kemudian yang kedua sektor consumer mungkin ya, misalkan kayak apa ya kayak Mayora gitu kan, Mayora Ultra Jaya gitu kan masih relatif menarik ya, secara valuasi juga masih menarik, prospek kinerjanya juga bagus juga. Kemudian Unilever juga yang consumer goods gitu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
Kemudian tentu kita juga nggak lupa mungkin saham-saham peternakan ya, kayak apa poultry itu kan tentu kayak kebutuhan nutrisi atau kebutuhan protein hewani tentu juga bisa diuntungkan dengan pemulihan daya beli masyarakat atau daya beli ekonomi masyarakat. Nah, bicara sektor telekomunikasi, tentu sektor turunannya juga bakal ikut diuntungkan, yaitu sektor menara, misalkan menara telekomunikasi. Kalau mau dipersempit secara saham syariah, ya tadi ada di Mitratel ya. Karena kan saham menara lainnya kayak TOWR dan TPIG, kan di sektor menara kan ada top 3 itu kan TOWR, TPIG, sama Mitratel. Namun sayangnya kan TOWR dan TPIG tidak masuk di saham syariah. Saham pilihannya di Mitratel. Mungkin itu aja Pak. Ya, thank you Pak Steven. Berarti emang dari sektor telekomunikasi dan juga turunannya dan juga beserta saham-saham konsumer dan juga turun-turunannya. Itu juga bisa jadi salah satu pilihan. Ini di kolom Q&A ada yang bertanya. Untuk pertanyaan ini mau dengar pendapatnya dari Pak Alroy. Ya bisa di komen mungkin dari Pak Alroy. Iya, mungkin selain dari sektor-sektor tadi juga saat ini kan harga batubara juga sedang naik ya. Jadi beberapa emiten-emiten yang berkesinggungan, misalnya adalah Adaro, yang mereka juga memproduksi batubara, kemudian juga United Tractors yang mereka sebenarnya walaupun dia distribusi alat berat, tetapi mereka adalah proksi dari industri batubara, maka dengan naiknya harga batubara, kegiatan aktivitas di pertambangan batubara meningkat, maka juga permintaan atas alat berat dari United Tractors juga pastinya akan meningkat begitu, sehingga akan membantu kinerja keuangan, fundamental makin baik juga mungkin berpengaruh ke sahamnya. Mungkin itu aja tambahannya dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Roy atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan dari registrasi sih sudah tidak ada ya. Paling ini karena waktunya udah habis ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih, terakhir aja dari Pak Dani Aji Pratama di kolom Q&A. Bagaimana cara dapat dividen tapi tidak terkena dividen trap? Nah, gimana tuh untuk yang para trader mungkin ya, kalau ini yang pengen dapat net dividen dan nggak mau kena trapnya gitu. Boleh dari narasumber Jawab kita? kali ya, Tem. Oh, oke, silakan Bapak Yan. Jadi gini, kalau misalkan kita mau dapat dividen, itu kan berarti adalah dari sisi fundamentalnya. Kalau misalkan company bagi dividen, artinya company-nya untung dong. Berarti kalau misalkan Bapak Ibu pengen dapat dividen, itu yang perlu dilakukan adalah analisa fundamental. Nah, pastinya karena kita udah yakin fundamental company-nya itu bagus, artinya kita udah menganalisa jauh-jauh hari nih. Jauh-jauh hari kita udah yakin company-nya bagus, oh ternyata di RUPS udah diputuskan bakalan bagi dividen. Jadi kita tuh udah punya harga saham ketika harganya masih di bawah. Karena kalau misalkan kita mau beli, mau dapat dividennya pas udah deket-deket jadwal dividen, itu biasanya orang udah pada beli dari jauh-jauh hari gitu. Nah, ketika kita udah belum bagi dividen, tiba-tiba kalau misalkan kita nggak ngecek teknikalnya, terus harga udah ada di sekitar area resisten, nah itu sebetulnya bukan dividen trap sih. Jadi lebih tepatnya yaitu tadi untuk analisa fundamental kita menganalisa what to buy. Jadi saham apa aja yang bagus, yang sehat dan berpotensi untuk bagi dividen itu ada di fundamental analysis. Tapi untuk return yang lebih optimal, baiknya Bapak Ibu juga analisa teknikalnya, di mana kita baiknya beli, di mana kita baiknya jual. Kalau misalkan ada dividen tapi pas harga lagi ada di area resisten, itu udah termasuk dari resiko trading saham gitu. Jadi baiknya di analisa fundamental dan teknikal itu bukan pilihan tapi melengkapi gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau analisa fundamental untuk tahu what to buy-nya,
analisa teknikal untuk tahu beli di mana sih. Kalau misalkan harga itu udah tinggi, udah ada di resisten, ya baiknya pasang targetnya lebih ketat gitu. Gitu mungkin, Pak. Thank you. Ya, thank you Mbak Mayang jawabannya. Jadi emang kembali lagi ke analisanya ya, dari fundamentalnya, dari teknikalnya. Baik, sekian pertanyaan dari registrasi dan juga dari kolom Q&A langsung. Kalau waktu sudah habis, kita tutup ya untuk Asda Analis ini. Terima kasih juga untuk para narasumber yang hari ini sudah sharing, dari Mbak Mayang, Pak Aroy, dan juga Pak Stephen. Ya, dan dengan ini juga Bapak Ibu Sobat Investor semuanya, kami menutup ya campaign event kita di bulan ini, di mana bulan yang spesial ini di webinar Berkah Series ini. Terima kasih untuk semua para attendees, para peserta yang setia untuk dalam event campaign selama sebulan kami ini. Kami sangat berterima kasih untuk partisipasinya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa di event campaign selanjutnya dan di event-event lainnya bersama kami Henan Putera Sekuritas. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita ada juga untuk kuesioner ya, untuk pemateri hari ini bisa di kolom chat bisa dilihat. Nah, jadi untuk penilaian kepada narasumber, analis-analis kami untuk lebih mengimprove dalam menyampaikan analisa-analisanya. Baik. Oke, sudah itu saja dari kami semua. Henan Putera Sekuritas, terima kasih atas partisipasi hari ini. Selamat sore dan selamat liburan ya.